Oke Zonor juga mungkin udah pada tahu bahwa Direktur Eksekutif Del Pedro Marahen ini ditangkap Senin jam 22:45 dan ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan imbauan anarkis dan melibatkan anak di bawah umur untuk terlibat dalam aksi demonstrasi. Tapi sebelum di situ sebenarnya kita pengen tahu gitu kan, kita kan kronologi sebenarnya pada saat itu tuh gimana, karena simpang siur. Ada yang bilang bahwa sebenarnya polisi sudah bawa surat penangkapan, tapi ada yang bilang belum bisa dibuktikan. Tuh gimana Bang? Oke, terima kasih teman-teman media yang sudah memberikan kita kesempatan untuk kemudian datang ke sini ya berdiskusi. Pertama, saya itu bukan dari Lokataru ya, tetapi dari tim advokasi untuk demokrasi atau kita singkat biasanya dengan istilah TAUD. Nah, TAUD ini kumpulan advokat-advokat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Nah, kita dalam beberapa waktu terakhir ini fokus untuk kemudian memberikan pendampingan hukum bagi teman-teman yang ditahan di berbagai tempat dari kantor kepolisian yang ada di wilayah Indonesia gitu. Nah, jadi TAUD ini tidak hanya di Jakarta, tapi dia juga ada terkorelasi di berbagai daerah di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai Del Pedro ya ini ya. Ya, Bang Del Pedro. Del Pedro ya, oke baik. Pedro ini kan dia direktur Lokataru ya, betul. Dan yang kemudian ditangkap itu kalau saya tidak salah ingat tanggal 1 September ya, hari Senin yang lalu. Pukul sekitarnya itu 30-an. Ya. Nah, sekitar segitu, saya agak lupa persisnya. Nah, memang saya salah satu orang yang pertama datang ke Mapolda untuk mendampingi beliau bersama teman-teman yang lain juga tentunya, dan juga waktu itu ada Bang Haris juga yang ikut mendampingi Pedro di awal-awal pemeriksaan begitu. Yang harus disampaikan mungkin ke publik, Pedro ini ditangkap ya, maksudnya begitu, ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses apa istilahnya, dia belum pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu atau terlapor terlebih dahulu. Jadi langsung ditangkap, langsung tersangka. Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kan kalau kita melihat sebetulnya sebagai dari perspektif hukum acara ya, tampaknya hari ini polisi menggunakan, tidak hanya di Pedro, karena saya kan juga jadi penasihat hukum untuk kalau mungkin teman-teman tahu ada si Khorek Anhar namanya, itu dari Universitas Riau yang sudah lebih dahulu ditahan di Mapolda Metro Jaya gitu. Kemudian juga temannya si Pedro yaitu Muzaffar Salim atau Bacin kalau teman-temannya manggil dia. Mereka ini skema penangkapan itu sama, orang-orang ini ditetapkan dulu sebagai tersangka, kemudian dia ditangkap dan tidak ada pilihan lain begitu. Kalau bahasa penyidik itu ke kami, seberat apapun tembok yang kami hadapi, mereka itu akan tetap kami tabrak, istilah begitu. Nanti mau bagaimanapun kita menggunakan argumentasi hukum acara itu sudah tidak lagi masuk, karena mereka sudah ditarget, mau tidak mau harus ditahan di rutan begitu. Artinya pemeriksaan akan tetap dilanjutkan apapun jalannya. Nah, situasi ini kan kalau kami lihat ini bukan hukum acara biasa lagi yang digunakan, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang uncommon procedure gitu. Sesuatu prosedural yang janggal, khusus begitu. Khusus gitu. Jadi harusnya kan boleh nggak seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses sebagai saksi, sebagai terlapor? Boleh kalau misalnya itu OTT misalnya. Atau untuk kasus-kasus pidana yang dia pidana kategori pidana berat. Nah, teman-teman ini kan apa iya gitu loh, teman-teman yang dia menjadi aktivis pegiat media sosial, bahkan Khorek Anhar tuh terkonfirm dia tuh adalah jurnalis begitu juga. Nah, sehingga dia dilindungi oleh sebetulnya kode etik kan ya, jurnalistik. Apa iya kemudian teman-teman ini ditangkap, ditahan, selayaknya mereka itu adalah teroris misalnya, selayaknya mereka ini adalah pelaku yang benar-benar sudah clear dan nyata melakukan tindak pidana. Nah, Bang, ini yang tidak clear sekarang. Bang Zaki, ketika ditetapkan sebagai tersangka itu apakah ada buktinya, seperti contoh provokasi di media sosial itu postingan yang mana, lalu melibatkan anak-anak di bawah umur itu di aksi massa yang tanggal berapa, lalu juga anak-anaknya itu berapa, itu sempat diinfokan nggak?
kita yang aktif di mendampingi ya teman-teman ini dari awal sampai proses BAP selesai di tadi malam kalau khususnya Pedro gitu dan si Bacin atau Musafir. Nah, sebetulnya tidak clear ya kalau kita melihat, tidak jelas barang bukti apa yang dapat menunjukkan bahwa teman-teman ini benar-benar melakukan tindak pidana. Ini kan kita ngomong tindak pidana ya karena provokasi karena ini gitu. ya pasal 160 itu kan provokasi kan. 87 itu kan anak-anak. Pengasutan ITE juga. Ya, ITE juga dikenakan. Dia ada kalau undang-undangnya kan ada dua tuh. KUHP digunakan, KUHP, kemudian juga perlindungan anak dan ITE yang digunakan. Nah, tidak jelas mana objek yang disangkakan yang kemudian bisa dilihat nanti barang buktinya ini misalkan perkaranya ini ya misalnya ini perkaranya ini perkara ini terjadi karena ada si misalkan kan ini kebanyakan kan akun yang dipersoalkan akun Instagram seperti Aliansi Mahasiswa Penggugat kemudian Lokataru Foundation gitu dan lain dan banyak hal lainnya. Nah ini akun memang terbukti ada di handphone ini misalkan. Memang handphone ini digunakan oleh si ini, si A. Itu tidak ada. Itu tidak terurai dengan jelas bahkan sepanjang proses pemeriksaan dilakukan gitu. Nah, oleh karena itu meskipun misalkan kami dari tim penasihat hukum sudah ngobrol dengan penyidik dan juga baik itu penyidik pembantu maupun penyidik seniornya dan bahkan Kanit kita bilang kalau bisa ini jangan ditahan, jangan disita. Kenapa? Karena tidak ada apa istilahnya ya? Bukti atau situasi yang konkret menunjukkan benar bahwa ini patut diduga merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Nah itu karena tidak ada maka kemudian kita minta baik-baik, Bang kalau bisa ini barang bukti, ini handphone jangan disita karena dia belum tentu tervalidasi sebagai barang bukti kan begitu ya. Nah oleh karena itu sebaiknya ini dikembalikan begitu ke terlapor begitu atau tersangka. Biar nanti tersangka memberikan kepercayaan entah ke penasihat hukum atau keluarganya dia untuk kemudian mengamankan handphonenya dia atau barang-barangnya dia begitu. Tapi itu tidak mau dilakukan. Itu tadi. Abang, kami cuma kasih dua dokumen. Silakan ditandatangani. Dokumen itu apa? Satu menerima berita acara penyitaan. Kedua menolak berita acara penolakan. Yang kedua-duanya tidak ada artinya bagi kita sebetulnya. Tapi ditandatangan nggak? Belum. Itu berbagai ini. Respon kita berbeda-beda dari tiap-tiap subjek gitu. Jadi antara Pedro misalkan, kemudian Bacin dan teman-teman yang lain itu berbeda. Itu tergantung teman-teman tersangka ini atau terlapor ini, ya aktivis ini, mereka maunya seperti apa. Kita serahkan ke mereka lagi. Oke.